Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Akhlak mulia. Dan yang disebut sebagai akhlak mulia itu adalah bukan di saat berita tentang kemuliaan kita bincangkan dengan lisan kita. Akan tapi baru disebut sebagai akhlak kalau yang kita bincangkan dari kemuliaan itu sudah ada pada kita. Sehingga kita menjadi manusia berakhlak. Berakhlak. Dan akhlak itu baru disebut akhlak kalau memang ada pada kita dan dirasakan oleh orang di kiri kanan kita sebagai kebaikan. Kalau akhlak hanya di lisan saja, nggak dirasakan oleh orang sebagai kebaikan, bukan akhlak. Itu cerita akhlak. Orang ngomong berbakti pada orang tua, silaturahmi, tetangga yang baik, tapi dia suka nyakit tetangga, nggak ada gunanya. Tapi akhlak adalah jika Anda punya perilaku yang baik dirasakan oleh orang yang di kiri kanan Anda sebagai sesuatu yang nyaman dan indah, itu akhlak. Sehingga ada orang berakhlak melalui tutur katanya, tidak menyakiti orang nyaman dengan gerak-geriknya. Akhlak yang mulia. Nah, akhlak ini sebetulnya kesepakatan orang berakal. Semua yang punya akal senang dengan akhlak yang mulia. Sehingga ungkapan hadis Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan. Bukan memulai adanya akhlak. Artinya akhlak sudah ada. Sifat dermawan, berbagi dan seterusnya sudah ada. Menghormati orang lain ada. Cuma Nabi menyempurnakan. Sehingga akhlak yang istimewa adalah akhlak yang diajarkan bagi Nabi. Karena akhlak sempurna. Dan dengan akhlak inilah kita bisa menerobos. Kalau Anda ingin punya terobosan dalam segalanya. Artinya kebaikan-kebaikan, program apapun. Kuncinya dengan akhlak. Seseorang dengan akhlak bisa masuk ke semuanya. Sebab akhlak yang baik, sifat tawadhu, itu orang sombong pun juga senang. Nah, sifat sombong itu orang sombong juga nggak suka. Sebab kalau sudah disebut sebagai akhlak yang mulia, semuanya senang. Orang berakhlak mulia, nggak kenal anak siapa dia dan sebagainya. Di saat belum ada kebencian, misalnya Anda melihat satu gambar, satu video yang dihadirkan untuk Anda, tentang seorang anak muda, yang tiba-tiba melihat seorang ibu-ibu tua berjalan, dan tampak memegang perutnya, ada rasa lapar di dalam dirinya. Kemudian sang anak muda itu yang lagi naik mobil, kemudian berhenti dari mobilnya. Kemudian berusaha menghampiri nenek tua, sepertinya dia ingin menyeberang. Setelah menyeberang ditanya, mau kemana nek? Saya ingin ke situ tapi tidak punya uang, saya lapar. Akhirnya apa? Diseberangkan dari jalan raya. Setelah itu apa? Diantarkan rumah makan dan dibayar untuk makan. Biarpun orang itu tidak kenal dengan pria muda ini, semua akan mengatakan, ini anak baik. Penjahat pun senang dengan gaya semacam ini. Kecuali iblis nggak senang. Nah, artinya akhlak mulia itu disenangi oleh siapapun. Maka kalau Anda ingin membuat terobosan, bisa masuk ke segala model manusia, kuncinya akhlak yang mulia. Akhlak mulia. Itu yang diajarkan bagi Nabi SAW. Maka suri toladan adalah baginda Nabi. Sehingga inilah kunci, maka kebenaran yang dibawa oleh Nabi namanya al-haqqu akan bisa sampai ke penjuru dunia karena dibungkus dengan al-akhlaq. Al-haqqu bil akhlaq. Kebenaran dibungkus dengan akhlak. Tapi kebenaran yang kita hantarkan tidak pakai akhlak tidak diterima oleh orang. Ngasih duit segebok, tapi sambil lemparkan ke muka. Ya mungkin dia bisa menerima. Akan tapi mesti ada marah, mukanya merah. Apalagi kebenaran sifatnya maknawi, agama. Misalnya kebenaran sifatnya imani. Kita ceritakan, kita sampaikan dengan cara yang tidak indah, maka susah diterima. Sehingga baginda Nabi diberi oleh Allah akhlak yang mulia. Diberi oleh Allah akhlak yang mulia. Mulai dari kejujuran beliau, akhlak mulia. Kepedulian beliau. Sampai dikatakan bahwa saya Khadijah menyanjung Rasulullah, Allah tidak akan menyanyiakan kau.
Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Akhlak mulia pada diri baginda Nabi SAW. Karena Allah telah menyiapkan baginda Nabi untuk menjadi orang yang diterima oleh siapapun. Makanya tadi kita contohkan seorang anak muda yang membawa mobil kemudian berhenti menghantarkan seorang ibu nenek tua menyeberang jalan kemudian membelikan makanan. Semua orang akan pasti senang dengan laki-laki ini, kecuali senang maksudnya menyanjung, kecuali dari awal yang ada dendam dengan laki-laki ini. Lah ini kebencian dendam ini yang menjadi masalah. Sebaik apapun baginda Nabi, bagi orang yang tidak mencintai seperti Abu Jahal tetap jelek. Lah aneh kan? Nah, begitulah. Akan tapi secara umum bagi orang yang hatinya masih normal akan menyanjung sebuah kebaikan. Maka dikatakan akhlak ini kesepakatan orang berakhlak. Semua orang berakal senang dengan akhlak. Tenggang rasa, peduli dengan tetangga, nolong yang lemah dan sebagainya. Ini biarpun orang tidak kenal Islam, dia kenal karena ini kesepakatan orang berakhlak. Sehingga adanya bencana alam di mana orang tidak beriman pun akan berpikir bagaimana membantu. Karena itu akhlak. Akan tapi kelebihan di dalam Islam, akhlak kita sandarkan atas pengharapan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Rindu ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita belajar ilmu akhlak. Akhlak itu penting, yang para ulama telah merangkum ilmu akhlak yang mulia ini dimulai daripada dasar akhlak dari hati yang bersih, ilmu membersihkan hati yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu membersihkan hati agar hati kita menjadi hati yang saling mencintai dengan sesama, tidak ada dendam, tidak ada benci, mudah berbagi dan seterusnya. Maka itu yang menghadirkan akhlak yang mulia, pancaran. Jadi akhlak yang mulia bagi seorang muslim adalah pancaran dari hati. Akan tapi akhlak mulia bagi orang yang tidak ada iman adalah basa-basi sosial. Aku tidak boleh jahat kepada tetanggaku agar tetanggaku tidak jahat kepadaku. Hanya itu saja. Jangan nyakiti orang, nanti orang nyakiti kamu. Kalau kamu tidak mau dicubit, jangan nyubit orang. Kalau kamu tidak mau dicubit, jangan nyubit orang. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi dalam Islam tidak. Akan tapi ada makna kerinduan ridho Allah SWT. Jadi motivasi berakhlaknya seorang muslim adalah karena ingin sambung dengan baginda Nabi dan mendapatkan ridha Allah SWT. Ayo kita belajar ilmu akhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang lebih cepat menghantarkan kita ke surga Allah seperti yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.